Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ian Marisol, pejuang modif gagal move on. Di kesempatan video kali ini, gue bakal ngebahas tentang maraknya meme-meme tentang pemulihan Honda Beat, serta pemulihan knalpot ember dan ban cacing ya. Dan gue bakal bahas ini dari pertama sampai nanti awal. Semoga kalian bisa ambil segi positif dan negatifnya. Semoga bisa ambil hikmahnya, hasil hikmahnya dari video yang gue buat ini. Mungkin gue bakal dari pertama dulu, gue bakal bahas tentang maraknya pemulihan Honda Beat. Dan ini juga banyak support dan dukungan dari rekan-rekan online semua, dari sobat online semua, dari sosial media, dari IG, WhatsApp ataupun di Facebook. Gimana dong tanggapan Bang Ian tentang pemulihan Honda Beat? Sorry banget kalau di sini berisik, pinggir jalan. Mungkin awal mulanya sih gini ya. Menurut yang gue tahu, banyaknya meme tentang Honda Beat yang dibully itu. Jadi motor Beat itu diibaratkan sebagai motor miskin dan motor sejuta umatnya gitu. Kalau gue pribadi sih di sini kita mencoba bodo amat lah. Kita jangan baper dulu. Lagian juga kita di sini membeli sesuatu barang, entah itu motor kita atau motor barang apapun, kita juga nggak merepotkan mereka. Kita juga nggak merepotkan orang lain lah, intinya gitu. Jadi kalau misalnya orang lain ngebully motor kita, kalau misalnya orang lain ngehujat motor kita, entah itu motornya motor miskin, terus motornya motor sejuta umat, apa kayak kita coba deh jangan dengarkan mereka, karena menurut gue sih itu emang gak ada gunanya lah buat ngedengerin gitu. Jadi kita itu nggak usah baper dulu di sini. Dan gue itu nggak mau sampai ada istilahnya pertikaian dan perbandingan antara motor ini dan motor ini, motor A dan motor B. Jadi kita itu nggak boleh lah sampai ngehujat motor orang, modifan orang atau gimana. Dan di sini juga gua bicara kayak gini, posisinya pihak Honda juga udah ngeluarin apa ya, pendapatnya gitu. Dan gua juga pernah baca di salah satu artikel. Jadi pihak Honda itu pernah bilang dan pada dasarnya PT Honda Astra itu pernah bilangnya begini. Jadi pihak Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor Thomas Wijaya pun emang berbicara seperti ini. Sejatinya motor berkapasitas 110 cc itu yang baru diperbarui, gue lupa, untuk memenuhi kebutuhan pasar di tanah air. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar di tanah air itu mungkin dia jadi pemasarannya, penjualannya gitu. Posisinya jadi menyesuaikan gitu pada kebutuhan warga negara yang ada di Indonesia. Jadi ia pun menepis bahwa anggaran bahwa motor Honda Beat ini hanya untuk kalangan low budget. Maksud low budget itu kan di sini juga dijelaskan tidak semuanya yang punya motor Beat itu miskin. Jadi menyesuaikan apa kebutuhan dari konsumen dan pembelinya itu tersendiri. Terus pihak Thomas juga bilangnya gini, kita harus melayani segmen anak muda semuanya. Nah, dengan jelas kan itu juga udah benar-benar suatu kebanggaan juga buat kita. Jadi pihak Honda itu emang nggak salah untuk mengeluarkan produk atau gimana. Dan saran juga buat semuanya mereka yang bilang kayak gitu. Dan kita di sini yang menjalankan, kita yang punya, kita di sini beli motor, beli barang itu bukan karena bukan dari uang mereka, dan kita juga beli motor itu uang sendiri. Jadi saya harap buat semuanya jangan ada istilah pertikaian lagi buat adalah pembulian Honda Beat atau apapun. Jadi karena kita di sini membeli suatu barang itu dengan uang kita sendiri, bukan uang mereka. Jadi biarkanlah mereka seperti itu pada kita, asal dengan kita yang seperti mereka gitu. Jadi kalau kita seperti mereka, apa bedanya kita sama mereka? Jadi ya udahlah. Jadi seenggaknya lebih baik mengalah aja daripada banyak pertikaian yang nggak jelas, sampai
Honda Beat dibanding-bandingin sama motor apa kayak motor moge atau motor apa ya, ini kan motornya motor Beat, ya udah kan harganya juga udah beda sama motor-motor yang lain. Jadi kan kita sadar diri aja, intinya gitu aja lah. Posisinya jangan sampai ada pertikaian antara pemulihan Honda Beat lagi dan yang dibanding-bandingin sama motor-motor lain lah. Gitu aja sih menurut saran gue sih, jangan baper dulu karena sosial media itu luas. Jadi gitulah. Dan untuk artikel yang barusan gue sebutin isinya kayak gitu, nanti kalian bisa cek di linknya di deskripsi. Nanti kalian bisa baca sendiri di sana bahwa pihak Honda pun pernah bercerita dan angkat bicara seperti itu. Nah gitu. Mungkin buat selanjutnya gue bakal masuk lagi ke istilahnya apa ya? Ini agak-agak dibuat santai aja ya, ngobrol aja, jangan serius terus gitu. Karena gue di sini ya udahlah tanpa edit lah, bebas lah. Gue di sini emang bercerita ngobrol apa yang Ian Marisol itu bicarakan. Emang posisinya sekarang itu juga lagi marak-maraknya kasusnya sama lagi dengan kasus Honda Beat lagi. Beat karbu dengan knalpot ember, terus beat karbu dengan ban cacing. Gue itu emang udah bener-bener puyeng gitu. Udah banyak yang tolong dong bang bikin klarifikasi, tolong dong bang ini gimana, kita dibully. Jujur saja, gue pribadi sendiri, Ian Marisol sendiri itu terlahir dari hinaan dan cacian dari semua orang yang gak suka sama gue, dari semua orang yang gak suka sama Ian Marisol. Dan asal kalian tahu, untuk seorang modifikasi itu kita itu harus berkarya. Emang berkarya itu bebas, berkarya itu emang tanpa batas. Baik mau pakai knalpot apa, mau pakai brand apa, mau pakai ban apa, itu terserah mereka. Itu hak mereka itu yang ngebuat, mereka itu yang menciptakan. Karena bahagia itu tergantung bagaimana caranya mereka bersyukur. Karena bahagia itu harus diciptakan. Alah, gua udah bener-bener mungkin kebawa suasana ya. Gue di sini juga nggak emosi atau gimana. Jadi emang posisinya gue nggak habis pikir sih kenapa sih itu yang pakai beat, yang pakai knalpot ember harus dibully, yang pakai ban cacing harus dibully. Jujur aja, gue juga dulu pernah pakai ban cacing. Mungkin knalpotnya dulu gue pernah, walaupun emang gue nggak pakai knalpot ember, tapi gue di sini selalu menghargai dan gue nggak pernah ngehujat yang namanya modifan orang. Gitulah intinya. Karena menurut gue itu ini juga ada saran juga nih dari gue buat yang suka ngebully anak-anak yang pakai knalpot ember, tolong aja, mereka itu sedang ada pada fase modifikasinya seperti ini. Jadi fase modifikasi mereka itu seperti ini dulu. Jadi intinya dia mampunya hanya buat beli knalpot ember, beli ban cacing. Jadi fase mereka sedang ada dalam fase kayak gini. Seperti apa yang sorry banget nih berisik, kita di pinggir jalan. Seperti apa yang gua alamin dulu gitu. Jadi fase mereka sedang ada dalam fase kayak gini. Belum fase kayak yang seperti gua rasain sekarang. Fase yang seperti AAA yang ngebully di sana gitu. Jadi fase mereka seperti ini. Jadi emang posisinya ya udah jalanin aja. Nanti juga mereka tahu bahwa buat kedepannya mereka juga nggak bakal seperti ini. Pasti mereka itu harus bertahap dan berubah. Seperti apa yang gue lakuin juga dan gue alamin juga, dan gue juga dari nol dari pakai part apa sampai part dibully gara-gara part apa sampai sekarang Ian Marisol bisa seperti ini gara-gara gue emang posisinya niat buktikan pada mereka bahwa kita tuh bisa melawan mereka walaupun tanpa melakukan harus sebuah pukulan. Kita melawannya harus pakai apa? Otak kita jalan. Kita manusia. Kita punya otak. Kita cerdas. Kita asal mampu. Sorry banget gerah anjis. Jadi emang posisinya kalian itu yang pakai knalpot beat, yang pakai knalpot ember, ban cacing itu emang dalam fasenya kayak gini. Fase kalian tuh kayak gini. Belum nanti mungkin bulan depan atau beberapa bulan ke depan kalian juga mikir kembali. Oh iya ya kemarin gue pakai knalpot ini. Oh iya ya gue kemarin pakai ban ini udah pernah atau gimana. Gue ganti lah atau gimana. Nah itu pasti bakal kalian alami. Suatu saat bakal kalian alami. Jadi buat kalian pemakai knalpot ember, ban cacing, ayo silakan, itu karya kalian.
sejelek apapun, sebagus apapun, seindah apapun modifan kalian, itu adalah hasil dari karya sendiri, hasil jerih payah karya sendiri. Kalian jangan dengerin ocehan mereka. Mereka nggak tahu seberapa bagusnya motor kita di depan kita sendiri. Ingat, menurut gue itu modifikasilah sesuai apa yang kalian mau, bukan yang mereka suka. Kalau menurut yang mereka suka, apa kita bisa bagi ya? Gue rasa kita nggak bakal bisa. Posisinya emang jangan sampai ada istilahnya pertikaian lagi lah, pembulian lagi. Jangan menghujat modifan orang gitu. Jadi biarkanlah mereka menghujat modifan kita, asal kita jangan menghujat modifan kita. Kita itu nggak rugi loh, mereka yang rugi. Mereka terus-terusan memikirkan kita, sedangkan kita nggak memikirkan mereka. Intinya gitu aja deh. Siapa yang rugi di sini? Yang rugi mereka. Dan saran juga buat siapapun yang mau ngebully yang pakai knalpot ember gitu, tolonglah jangan bully ke ownernya, jangan bully ke motornya. Kalau situ berani ngebully, bisa nggak ente berani AA yang ngebully itu berani nggak kalau ngebulinya ke produknya langsung? Kalau situ berani, silakan bully dan hujat ke produknya. Kalau situ berani, karena di sini tuh berkarya dan mereka juga mungkin berjualan. Kalau situ ngehujat sama aja menutup mungkin rezeki dari mereka. Dan gua juga di sini ngasih saran juga buat posisinya pemakai knalpot gitu ya. Gua juga ngasih saran buat yang pemakai knalpot ember, tolong juga buat cara pakainya itu agak dijaga. Dan mungkin mereka juga agak-agak bisa ngebully kalian itu mungkin dari ngedengar dari suara. Dan gua tahu knalpot ember itu lebih kencang ketika tutup gas. Dan ada istilah anak ember gitu. Gue juga sebenarnya sih nggak gimana ya, heran gitu, kenapa sih bisa sampai bilang anak ember geledek atau apa sih? Ya gue sih emang nggak tahu ya gitu itu gimana. Yang jelas emang tolonglah buat yang pakai knalpot ember, kalian itu jangan arogan di jalan ya, buat siapapun lah, bukan buat knalpot yang pakai knalpot ember doang. Cuman ini terutama buat kalian semua, jangan sampai ada istilah pertikaian lagi. Dijaga di jalannya, sapa menyapanya dijaga. Jangan sampai ada istilah sombong terus ember geledeknya terus gimana lah, emberin atau gimana. Jadi udah, itu emang sendiri dari knalpotnya tersendiri, cuman kita jangan dimainin lah. Kalau di jalan aja biasa. Jangan sampai ada istilahnya sengaja di ember. Nah itu sebenarnya yang bakal mempengaruhi hujatan dari orang lain gitu. Jadi jangan sampai itu tuh terjadi pada kalian lagi. Jadi gue pengen sih emang pakailah sewajarnya. Jadi tarik gas sewajarnya, tutup gas juga sewajarnya. Buat knalpot ember sih emang gitu ya. Jadi emang kenceng ditutup gas, bukan gasnya itu biasa. Tutup gasnya itu yang bener-bener mungkin kata-kata orang yang gak enak di telinga atau gimana. Dan itu sih emang faktor utama mereka yang ngehujat. Gua sih pikir gua gitu. Dan untuk pemakai ban cacing juga di sini, pemakai ban cacing juga itu sih emang bebas ya, karya-karya kalian juga. Dan gua juga di sini pernah pakai ban cacing. Dan utamakan juga safety riding ya. Saran juga buat semuanya nih, bukan buat pengguna ban cacing doang. Buat semuanya utamakan safety riding, diutamakan. Dan mungkin kalian juga masih ada dalam fase kayak gini, buat modifikasinya belum fase seperti saya dan belum fase seperti mereka yang menghujat. Dan gua juga di sini ikut apa ya, menyemangati lah, karena kalian itu semuanya, kita itu semua itu saudara, kita itu semua itu sahabat. Walaupun kita nggak pernah kenal dekat, kita cuma kenal di sosial media, di online, sobat-sobat online. Tapi gue jamin kalian itu saudara. Kita nggak boleh ada istilah pertikaian ya. Dan satu saran lagi buat semuanya, jangan modifikasi lah sesuai apa yang kalian mau, bukan yang mereka suka. Dan mungkin saran gue itu emang bener-bener sulit untuk bener-bener dimengerti lah intinya. Karena jujur aja, Ian Maestro juga kan
terlahir dari banyaknya yang menghujat gitu. Jadi emang saran dari Ian Marisol itu emang seperti itu ya. Buat kalian semua yang bener-bener ngerasa dihina, motornya kayak gini, terus modifannya kayak gini, kalian jangan berkecil hati ya. Kalian jangan berkecil hati. Kalian harus semangat, tetap semangat. Karya kalian adalah hobi kalian. Jangan sampai down dan drop di tengah jalan. Tak usah pikirkan apa yang mereka pikir gitu. Intinya gitulah. Kalian harus terus fokus ke depan, dan mungkin suatu saat kalian bisa buktikan pada orang-orang yang pernah menghina kalian seperti apa yang gue alami sekarang. Dan mungkin gue juga bisa sekarang intinya ngasih motivasi dan masukan buat kalian semua. Intinya pesan dari Ian Marisol sekian, dan pesan dari poin dari video yang kita bahas ini yaitu jangan sampai ada pertikaian lagi di antara modifikasi kita. Jangan ada istilahnya hinaan lagi antara pemakai knalpot ember, ban cacing atau beat atau motor-motor yang lainnya. Kita di sini saudara lah. Kita di sini wajib merangkul karena bersama itu nggak harus sama. Intinya gitu ya. Oke, mungkin buat video sekarangnya cukup sampai sekian dulu, dan mohon maaf kalau misalnya agak-agak kurang jelas, agak-agak belepotan karena ini di sini Ian Marisol emang ngobrol langsung free. Kita ngobrol, kita tanpa diedit, kita tanpa apapun. Jadi posisinya emang ini bener-bener real. Gua ngobrol, gua juga udah gerah ini asli, sumpah. Semoga kalian bisa termotivasi dari apa yang gua omongin sekarang dan apa yang gua ucapin sekarang. Intinya support terus channel Ian Marisol Official. Semoga buat kedepannya bisa bikin konten yang lebih menarik, lebih keren dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi intinya salam dari pejuang modif, gagal move on. Bye bye.